Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ropi Ahmad dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 1022166. Di video kali ini saya akan membahas tentang tahapan kehidupan manusia untuk memenuhi nilai UTS dari pendidikan agama. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya. Manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilakukan sejak di dalam arwah. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain. Syahadah atau perjanjian inilah yang dituntut dalam syariat Islam. Bagi yang melaksanakannya, selamatlah dia di akhirat. Untuk mengetahui bagaimana tahapan syahadatain atau syahadah manusia dalam syariat Islam, mulai dari alam ruh hingga hidup nanti di akhirat. Tahapan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Selain memiliki akal pikiran, manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, 2 kali mati dan 2 kali hidup. Tahapan yang pertama yaitu kematian pertama. Disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih di alam arwah. Artinya, jasad dan ruh manusia terpisah dari proses pembentukan jasad. Sesungguhnya, tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, air mani yang kental, lalu menjadi alaqah atau segumpal darah, selama itu pula, lalu menjadi mugah atau segumpal daging, selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang ditentukan, yakni yang pertama rezeki, yang kedua ajal, yang kedua amal, dan sengsara bahagianya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi tersebut, manusia selama proses pembentukan jasad mengalami 3 tahapan. Yang pertama, tahapan nutfah. Tahapan ini setelah janin manusia dibuahi oleh sel sperma berproses berubah menjadi mugzah, diperlukan waktu kurang lebih dari 40 hari. Tahapan alaqah. Alaqah berupa gumpalan darah, berproses menjadi gumpalan daging, diperlukan waktu kurang lebih dari 40 hari. Yang ketiga, tahapan mudghah. Mudghah atau gumpalan daging telah berupa jaringan anggota tubuh, misalnya kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Setelah usia 40 hari, sempurnalah anggota tubuh manusia, termasuk denyut jantung. Saat inilah ruh manusia dimasukkan dan dijadikan makhluk yang baru atau khalqan. Proses ini dapat berupa peringatan bagi manusia untuk direnungkan, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia telah menciptakan manusia dari mani. Quran Surat Al-Nahl ayat 16. Selain untuk direnungkan proses kejadian manusia di alam rahim tersebut, ada peristiwa yang sangat penting, yaitu ketika ruh akan dimasukkan ke dalam jasad manusia. Allah mengadakan perjanjian dengan ruh tersebut. Perjanjian ini kemudian disebutkan syahadah rububiyah atau disebut juga syahadah juriyah, karena dilakukan anak Adam di dalam juriyah. Syahadah ini dilakukan oleh ruh manusia dengan Tuhannya. Tahapan yang kedua, kehidupan pertama. Hidup artinya ruh dan jasad telah bersatu. Kehidupan pertama ini dimulai ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila telah kami sempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalam ruhku. Pada tahapan kedua ini, manusia mengalami 2 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan pertama, alam rahim. Semua manusia mengalami kehidupan pada tahapan ini, namun tidak seorang pun yang dalam merasakannya. Manusia hidup di dalam rahim kurang lebih dari
3-5 bulan. Pada usia ini, manusia belum diberi kemampuan mendengar dan melihat, apalagi berpikir, karena yang berfungsi saat itu hanyalah denyut jantung. Oksigen pun diambil tidak melalui paru-paru, melainkan melalui peredaran darah yang dialirkan melalui pembuluh darah ibu ke tali pusar sang bayi. Tahapan kedua yaitu alam dunia. Setelah lahir ke muka bumi, manusia tidak langsung menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia yaitu beribadah kepadanya. Tapi harus mengalami beberapa proses. Yang pertama, masa balita dari 0, sampai 5 tahun. Yang kedua, masa anak-anak dari 5 sampai 12 tahun. Yang ketiga, masa mumajid yaitu 12 tahun ke atas. Dan masa pikun 75 tahun sampai beberapa tahun yang akan datang. Yang ketiga, kematian kedua. Tahapan ketiga adalah tahapan yang pasti dialami oleh setiap manusia, bahkan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tahapan ini disebut juga tahapan kematian kedua karena berpisahnya ruh dan jasad kembali. Jasad akan kembali pada asalnya, yaitu tanah, sedangkan ruh akan disimpan di suatu tempat yang disebut alam barzah, tempat menunggu. Alam kubur adalah sesuatu yang wajib diimani oleh setiap mukmin. Di alam ini manusia akan mengalami kenikmatan dan azab kubur. Bagi mukmin yang akan mengalami kenikmatan, sebagai hadis Rasulullah, setelah ia dikuburkan, sesungguhnya ia mendengar suara gesekan sendal-sendal para pengiringnya ketika berlalu darinya. Lalu ia didatangi 2 malaikat, Mungkar dan Nakir, yang sangat keras hardikannya. Lalu kedua malaikat itu membentaknya dan mendudukannya, lalu berkata, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Ini adalah ujian terakhir yang menimpa seorang mukmin. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia. Kematian ini merupakan sesuatu kejadian yang pasti terjadi, namun manusia dalam mensikapi kematian ini berbeda-beda. Perbedaan ini diakibatkan karena keyakinan yang berbeda pula. Bagi yang berpaham materialisme, kematian adalah akhir dari kehidupan. Mereka tidak yakin kepada adanya kehidupan lagi. Kemudian, cara inilah yang menyebabkan kaum materialisme berbeda-beda. Di antaranya yang pertama, individualisme. Kelompok manusia yang berkeyakinan bahwa kebahagiaan akan dicapai apabila hak-hak individunya HAM tidak dihambat, termasuk hak memiliki harta kekayaan. Yang kedua, sosialisme. Kelompok manusia yang berkeyakinan bahwa kebahagiaan akan dicapai apabila adanya kebersamaan. Yang ketiga, ritualisme. Kelompok manusia yang berkeyakinan kebahagiaan apabila nilai-nilai spiritual dihargai, nilai-nilai rohani tidak diabaikan. Ketika kelompok manusia tersebut pada dasarnya tidak meyakini kehidupan setelah kematian, mereka senantiasa berpikiran tentang kehidupan di dunia saja. Tahapan yang keempat adalah kehidupan kedua. Bedanya dengan kehidupan pertama di dunia adalah kehidupan di dunia akan diakhiri dengan kematian. Lalu kalau kehidupan kedua ini manusia tidak akan mati lagi. Apabila dia menjadi penghuni surga, maka dia akan hidup selamanya. Khalidina filha abada. Dan apabila dia menjadi penghuni neraka, maka dia akan hidup selamanya. Khalifidina filha. Sebelum mengalami tahapan kedua, kehidupan yang kedua ini, manusia akan mengalami beberapa tahapan lagi. Yang pertama, kehancuran alam semesta. Masa kehancuran ini dalam Al-Quran bermacam-macam. Misalnya Al-Takwir, yaitu hari pengguludukan. Tahapan yang kedua yaitu hari kebangkitan. Tahapan ini dinamakan tahapan kehidupan kedua. Jasad yang rusak yang telah menjadi tanah akan dihidupkan kembali. Manusia dihidupkan kembali seperti pada kehidupannya di dunia. Jasadnya akan dikembalikan utuh meskipun telah hancur puluh.
Tahapan yang ketiga, hari perhitungan. Manusia, setelah dibangkitkannya dari kuburnya, manusia akan diminta pertanggungjawaban segala sesuatu selama hidup di dunia. Syariat Syahadatain sangat erat hubungannya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan tidak hanya di dunia, tapi berlanjut sampai dunia kehidupan akhirat. Tahapan yang keempat, hari pembalasan. Hari pembalasan atau Yaumul Ajaja disebut juga Yaumul Aldin karena merupakan hari dibalasnya segala amal perbuatan manusia selama hidup di alam dunia, masa dewasa. Dan pada saat itu tidak ada yang dapat menolong kecuali amal selama di dunia. Tahapan inilah yang menjadi tujuan akhir dari sebuah perjalanan panjang bagi seorang mukmin, karena merupakan tumpuan harapan kehidupan yang abadi dan akan membalas semua amalnya selama hidup di dunia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang saya sampaikan itu sudah beres. Jadi saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.